Mengapa saya mencurigai bahwa sejak awal Mas Gibran ini memang nggak pernah niat pengen jadi presiden. Dan ini adalah sesuatu yang penting karena banyak orang yang menyangka bahwa geng Solo ingin menggulingkan Prabowo agar Gibran jadi presiden Republik Indonesia. Betulkah apa yang saya lihat? Mari kita bahas sampai tuntas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita tahu bahwa orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi ini menyerang Gibran. Denny Indrayana yang dulu adalah Wamenkumham pun akhirnya ini berusaha untuk menggantikan dengan mempertanyakan ijazah Gibran dengan melakukan sayembara berhadiah ratusan juta. Mengapa ini semua terjadi? Dan apakah pantas menyerang Gibran? Padahal dia sejatinya nggak pernah pengen jadi presiden. Kok bisa begitu? Mari kita. Ini kan juga maksudnya yang berangkat dari momen 17 Agustusan, Pak Prabowo ketawa bareng Pak Jokowi, di sampingnya juga Gibran, dan banyak orang-orang juga menyangka bahwasanya awalnya hubungan mereka rusak yang ternyata sekarang hari ini baik-baik saja. Dan yang masih digoreng adalah selain ijazah Gibran ya, adalah Gibran ini bisa jadi justru bakal mencalonkan diri jadi presiden di 2029. Nah, menurut Mas Denny sekarang malah justru jangan-jangan dia emang nggak pengen jadi presiden. Itu alasan terbesar menurut Mas Denny apa? Yang pertama, kita tahu bahwa Pak Jokowi itu kemarin saat memimpin, dia adalah petugas partai. Dan Pak Jokowi, jika ternyata melakukan tindakan untuk berseberangan dengan Pak Prabowo, maka posisinya ini akan sangat berbahaya. Kita tahu bahwa ya ini nggak bisa dibuktikan, tetapi dalam setiap seluk-beluk perpolitikan, kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang mungkin bukan kesalahan, ini sangat mungkin akan bisa dijadikan sebuah upaya untuk diperkarakan secara hukum. Maka menunjukkan loyalitas Pak Jokowi dan Mas Gibran kepada Pak Prabowo adalah sesuatu yang penting hingga akhir pemerintahan paling tidak. Dan sedikit saja mereka akan menunjukkan kalau mereka ini membuka front, maka mereka berdua pasti tidak akan selamat. Ini adalah logika yang pertama. Nah, logika yang berikutnya adalah kita tahu bahwa yang meminta Mas Gibran untuk jadi wapres ini adalah Pak Prabowo sendiri. Bahkan sampai berkali-kali, 4 kali atau berapa kali, silakan kalian googling. Sejatinya Gibran ini nggak pernah berencana untuk nyalon, tetapi Pak Jokowi ini namanya diperlukan. Dan cara terdekat untuk mendapatkan approval Pak Jokowi adalah dengan meminta Mas Gibran jadi wakil presiden. Seperti kemarin saya bilang nggak mungkin juga akan Budi Ari yang diminta. Dan apa yang akhirnya terjadi, ini adalah satu hal yang juga nggak pernah direncanakan oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran. Akhirnya ini semua berjalan dengan, ya kalau saya bilang Pak Jokowi seperti jackpot, anaknya jadi wakil presiden, dan semua hal yang terjadi di masa lalu selama 10 tahun yang sangat mungkin terjadi hal-hal yang bisa diperkarakan, ini akan selamat. Sehingga kedepannya tidak akan mungkin ada upaya mereka melakukan front, dan yang pasti itu tadi, bahwa ini adalah sesuatu yang diminta oleh Pak Prabowo, artinya Pak Prabowo sudah jauh-jauh hari merencanakannya. Dan yang ketiga, saya pikir Mas Gibran pun di sini itu merasa kalau dia ini, itu kapasitasnya juga belum seperti Prof. Mahfud MD atau Mas Anies Baswedan atau siapapun yang ada. Saya pernah katakan bahwa kalaupun Mas Gibran ini akan nyalon, maka sejatinya waktu yang tepat bahkan bukan di 2039, tapi mungkin lebih daripada itu. Nah, berarti apakah lebih tua dari Pak Jokowi? Ya mungkin. Karena apa? Mas Gibran kemarin itu baru saja menjadi wali kota Solo. Dan terus kemudian langsung, kalau Pak Jokowi ini melewati banyak fase terlebih dahulu. Itu pun saja buat politikus-politikus tergolong sangat cepat. Hal-hal itu yang saya kira menjadi analisa mengapa Mas Gibran ini nggak akan nekat mau menyalonkan diri jadi presiden bahkan 2 periode ke depan ini. Nah, oke. Itu kan dari keinginan Mas Gibrannya sendiri, Mas Denny. Cuma kan banyak juga orang-orang yang menggolong kita ini bahwasanya ya mungkin Mas Gibrannya nggak mau, tapi Pak Jokowi akan mendorong Mas Gibran untuk nyapres. Saya pikir ya Pak Jokowi tahu when to stop pushing his luck over ya. Jadi kalau keberuntungannya ini di-push lagi, yang terjadi malah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi kemarin ini adalah hal-hal yang merupakan titik kulminasi dari kesaktian Pak Jokowi. Kalaupun ternyata dia ini ingin menunjukkan kesaktian, sebaiknya melakukannya di balik layar, tidak majukan keluarganya lagi yang malah akan berpotensi mendapatkan cancellation dari masyarakat. Dan kita juga tahu bahwa anak-anak muda yang nanti akhirnya melakukan vote ini Gen Alpha itu bisa jadi mungkin nanti berarti dua periode lagi ini akan memilih, dan mereka itu pasti memiliki bayangan sosok presidennya, dan itu bukan bayangan seperti Mas Gibran. Saya katakan, kecuali jika ternyata Mas Gibran berani melakukan sebuah perubahan dan merubah dan merombak total dirinya untuk menjadi sosok
yang Gen Alpha ini inginkan, karena mereka nanti akan menggantikan Gen Z yang kemarin ikut memilih, dan mereka pasti akan paling berisik dalam kontestasi politik yang akan terjadi di 2039. Berarti menurut Mas Denny, Gibran ini kan sekarang Gibran ini jadi wakil presiden karena diminta Pak Prabowo. Even nanti Mas Gibran ini nggak ada permintaan lagi dari Pak Prabowo, Gibran ini akan stop dari politik untuk sementara menurut Mas Denny. Saya pikir mungkin akan stop, dan kita mengetahui bahwa Pak Jokowi ini kan pandai membuat jejaring kan. Saya pikir saat dia nanti selesai, entah di 2029 atau mungkin 2034, maka sejatinya pengaruhnya ini masih akan sangat kuat, dan kalau dia menjadi seorang bisnismen, saya pikir dia akan mengejar sebuah posisi seperti Pak JK, atau mungkin dia akan menjadi seseorang yang lebih kepada bisnis dibandingkan bermain politik, tapi apapun yang dia miliki ini masih akan sulit untuk dipertaruhkan melawan orang yang memiliki aset yang lebih besar. Tapi dari secara personal sendiri, menurut Mas Denny, Mas Gibran ini kan kemarin juga sebenarnya pertama kali menjajaki tangga politik ini dari wali kota ya, bener ya? Wali kota gitu. Nah, apakah memang Mas Gibran sendiri ada ada berencana untuk maksudnya mengikuti jejak Pak Jokowi untuk menjadi presiden RI secara personal ya, menurut Mas Denny seperti apa? Mas Gibran dan Pak Jokowi ini saya pikir worlds apart ya. Jadi walaupun secara look itu hampir sama, tetapi kita tidak mengatakan trik yang sama tidak bisa dipergunakan ya. Itu satu hal. Hal yang lainnya, Mas Gibran ini nggak seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini adalah seorang magician. Saya katakan seorang ilusionis, seorang pesulap yang paling sakti mungkin bahkan di Asia atau di Asia Tenggara. Dia adalah seseorang yang bisa mencipta kondisikan. Seseorang yang dari lahir itu memiliki kemampuan untuk Pak Jokowi itu sakti banget lah. Mas Gibran walaupun anak kandungnya itu nggak akan bisa menyamai Pak Jokowi. Dan kalaupun ternyata bisa, masyarakat sudah dapat sosok Pak Jokowi. Dan selama Pak Jokowi masih hidup, mengkloning Pak Jokowi kepada Mas Gibran adalah tindakan yang sia-sia. Sehingga Mas Gibran ini harus merubah dirinya sama seperti kartu ini tadi. Menjadi versi yang lain dan mungkin versi yang lebih bisa diterima. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama seperti saya dan mengatakan bahwa penggulingan itu nggak akan pernah terjadi karena Mas Gibran itu nggak pernah mimpi untuk jadi presiden. Paling tidak hingga 2 periode setelah 2029 ke depan nanti. Tulis komentar kalian di bawah sini. Terima kasih. Dan kalau Mas Gibran nonton, mohon maaf kalau ternyata menyinggung. Tapi ini sesuatu yang mungkin saya pikirkan akan terjadi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.